Sampurasun Pop Gengs. Selamat datang di Banten, yang dulunya adalah kota pelabuhan yang ramai. Tempat huni para orang Kanekes dan gubernur perempuan pertama di Indonesia. Habitatnya badak bercula satu dan tanaman langka, koko leceran. Tempat berdiamnya Gunung Halimun yang jadi saksi kisah cinta pasangan elang Jawa bernama Prabu dan Ratu. Lokasi dari tempat-tempat angker yang misterius. Banten adalah bagian dari Jawa Barat hingga tahun 2000. Tapi udah lama terasa beda dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Mengapa bisa? Mari dengarkan ceritaku. Sekalian mengajak kamu jalan-jalan menelusuri Banten. Punten! Beribu kota Serang, Banten berada di ujung baratnya Jawa. Dulunya bernama Bantam, kota pelabuhan yang ramai dan makmur. Dari sejak masa kekuasaan Tarumanegara abad ke-5, ke masa kerajaan Sunda tahun 1510-an, hingga berdirinya Kesultanan Banten pada tahun 1527. Bantam bahkan dianggap menjadi kota pelabuhan terbesar se-Asia Tenggara, setara dengan Malaka dan Makassar kala itu. Abad ke-17, Bantam menjadi salah satu pusat perniagaan penting di Asia dalam jalur perdagangan internasional. Setelah bercokol, Belanda membentuk provinsi pertama di Jawa, bernama Provinsi West Java. Dan Bantam menjadi salah satu keresidenannya, selain Batavia, Buitenzorg atau Bogor, Prianger atau Priangan, dan Cirebon. Hingga Indonesia menjadi republik berdaulat, Jawa Barat masih menjadi satu provinsi di Indonesia. Namun pada tahun 2000, Banten memisahkan diri, yang sekarang menjadi provinsi tersendiri, terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1238 desa. Oke, haus cerita sejarah? Yuk deh kita minum sirup dari bunga rosella dulu. Atau esek kemu campuran kelapa muda dan sawo matang. Dua minuman khas Banten yang harus kamu bawa selama aku bercerita menelusuri Banten. Kamu yang pernah ke Banten pasti nyadar kalau bahasa yang dominan di daerah ini adalah bahasa Sunda. Tapi sebagian wilayah di Banten, khususnya wilayah selatan, bahasa Sundanya beda dengan bahasa Sunda Priangan atau Jawa Barat. Seperti yang biasa kamu dengar saat berada di Bandung, Bogor, Garut, Cianjur, dan sebagainya. Tapi juga berbeda dengan bahasa campuran Sunda dan Jawa yang ada di Cirebon. Pertama, ini dipengaruhi oleh sejarah invasi Mataram yang tidak sampai ke daerah Banten. Hanya bisa menguasai daerah Jawa Barat di wilayah Priangan. Di bawah kekuasaan Mataram, wilayah Priangan mengadopsi beberapa hal, termasuk bahasa Jawa yang banyak digunakan di Jawa Tengah dan Timur. Bisa dilihat dari banyaknya serapan bahasa Jawa dan pembagian bahasa halus dan kasar. Banten otomatis tidak terpengaruh bahasa Jawa Mataram, khusus di daerah selatannya adalah wilayah yang cukup tertutup dan masih dihuni masyarakat adat Baduy dan orang Kanekes yang masih menjaga ritual dan budaya lamanya. Mereka malah menggunakan bahasa Sunda kuno. Di masa modern, gap antara Banten dan Jawa Barat masih sangat terasa hingga ke masyarakatnya. Jika Jawa Barat menjadi provinsi yang cukup berkembang, Banten dianggap sebagai wilayah yang tingkat kesejahteraannya di bawah standar. Banten menduduki peringkat kedua provinsi termiskin di Pulau Jawa dan termiskin ke-8 secara nasional. Dan Serang disebut sebagai kabupaten termiskin di Banten. Salah satu ironinya ada di Pulau Tunda, pulau yang masuk administrasi Serang dan hanya berjarak 80 km dari Jakarta, ibu kota republik ini, hingga tahun 2020 hanya menikmati penerangan dari pukul 6 sore hingga 10 malam. Terdapat sekolah satu atap untuk SD dan SMP. Yang ingin lanjut ke tingkat SMA akan merantau keluar pulau. Kalau itu jadi ukuran kemiskinan, ya mungkin miskin. Tapi jangan salah, pulau ini sangat cantik. Perairannya juga sangat bersih. Pantainya bisa jadi tempat bersantai yang menenangkan. Dan warganya bisa makan dari hasil tangkap laut dan pertanian. Kembali ke isu kesejahteraan, laporan Tempo tahun 2009 menyebutkan kualitas kesehatan di Banten itu sangat rendah. Ironisnya pada tahun 2012,
gubernur perempuan pertama di Indonesia, Ratu Atut Khosia, justru terbukti korupsi. Tapi memang Banten gak semuram itu. Bagian utaranya berbatasan dengan Laut Jawa dan berdekatan dengan ibu kota. 3 wilayahnya saja masuk dalam kawasan megapolitan, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kawasan-kawasan inilah yang dijadikan sebagai pusat industri di Banten. Dulunya, Tangerang masuk dalam kawasan pelabuhan Sunda Kelapa yang ramai oleh hilir mudik perdagangan global. Wilayah ini sekarang menjadi kota terbesar di Banten dan ketiga di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta dan Bogor. Sudah kusebutkan sebelumnya kan bahwa Banten dulunya adalah kota pelabuhan. Bagian baratnya itu berbatasan langsung dengan Lampung. Sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera, Banten menjadi penghubung utama jalur perdagangan Jawa-Sumatera. Pelabuhan Merak di kota Cilegon yang dilintasi jalur Pantura adalah peninggalan kolonial Belanda yang menjadi kunci lancarnya perekonomian di Pulau Jawa dan bisa menyeberang langsung ke kota Lampung. Memudahkan hilir mudik komoditi yang juga banyak dihasilkan di Banten. Dari pala, vanili, hingga cengkeh. Juga penghasil kelapa dan melinjo. Hingga Banten menjadi wilayah penghasil emping melinjo yang penting. Bahkan, Kementerian Pertanian sedang menggenjot ekspor komoditas pertanian di Banten. Pelabuhan Merak di kota Cilegon sangat berdekatan dengan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Hal ini memudahkan ekspor komoditi. Tahun 2011, ekspor komoditi di Banten pun meningkat. Bagian utara Banten ini juga tempat berdirinya Kesultanan Banten yang bercorak Islam, hasil dari perluasan pengaruh dan kekuasaan Kesultanan Demak tahun 1525. Di masa kejayaan Kesultanan Banten inilah, Banten menjadi pusat Islam di masa lalu. Sedangkan di bagian selatannya adalah tempat bernaungnya masyarakat adat Baduy, atau lebih tepatnya disebut orang-orang Kanekes. Berada jauh di pedalaman Lebak, orang Kanekes masih menyimpan dan menjaga kearifan lokal mereka. Kamu bisa membaca di banyak laporan dan nonton video aku yang membahas khusus masyarakat adat di Indonesia. Orang Kanekes dikenal dengan pakaian hitam-hitam, hampir serupa dengan orang Kajang di Sulawesi Selatan. Di Banten juga terkenal dengan seni debusnya atau seni bela diri yang memperlihatkan kemampuan seorang yang kebal terhadap senjata tajam. Bagian selatan Banten, topografinya berkarakter perbukitan dan sebagian wilayahnya baru merasakan aliran listrik. Selain wilayah orang Kanekes di Kecamatan Leuwidamar yang memang menolak listrik, Desa Sukamulya di Kecamatan Cibeber baru merasakan listrik pada tahun 2017. Di Kecamatan Sumur, ada juga desa yang baru dialiri listrik. Desa Legon Pakis yang kondisi jalannya juga tak sebagus di wilayah utara. Mungkin karena ini, masih banyak tempat yang dianggap sangat terpencil. Sangat kontras dengan ibu kota yang berdekatan dengannya. Bahkan banyak lokasi-lokasi yang dianggap angker dan menyimpan kisah misterius. Tanah Gantarawang, Desa Caringin di Kabupaten Serang, Alkisah menjadi tempat huni-bunian. Atau makhluk halus yang juga dipercayai oleh orang Minangkabau Sumatera. Kabar hilangnya seorang penggembala selama 40 hari di Gantarawang dikait-kaitkan dengan cerita ini. Mitos tentang negeri Gantarawang ini sangat populer hingga banyak beredar cerita bahwa orang-orang yang hilang di tanah ini akan kebingungan apa yang sedang terjadi jika telah pulang dan syukur-syukur bisa pulang. Kabarnya banyak juga yang hilang dan tak pernah kembali. Banten juga tempatnya lokasi wisata yang menarik dari yang bernuansa hijau seperti Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang. Taman nasional yang memiliki banyak tipe ekosistem, hutan hujan tropika, hutan mangrove, hutan pantai, hutan rawa, dan padang rumput. Taman nasional ini juga tempat berlindungnya flora dan fauna yang beragam, termasuk badak bercula satu dan tanaman langka koko leceran. Di Pandeglang ini juga terdapat tempat wisata pantai lesung yang cantik. Dan yang lagi hits sekarang adalah Pantai Sawarna, meskipun terbilang baru dalam dunia wisata bahari. Dan Gunung Krakatau, raksasa lampau yang letusannya menyebabkan perubahan iklim global dan sinar matahari redup selama setahun. Juga melewati wilayah administrasi Banten. Gunung ini tepatnya berada di Selat Sunda, di antara Pulau Sumatera dan Jawa. Oke, sampai di sini kita harus bertolak dari Banten ke wilayah lainnya nih. Kita akan berjalan-jalan kembali ke sini di video yang lain. Terima kasih telah menemaniku berjalan-jalan. Sampai jumpa lagi. Hatur nuhun.